Oke guys, balik lagi bareng gue nih. Dan pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas sebuah kasus gitu ya, yang masih hangat diperbincangkan oleh masyarakat di Indonesia. Dan kasus ini adalah kasus meninggalnya seorang anak berusia 6 tahun bernama Raden Andante Hali Pramudityo atau biasa dipanggil Dante, yang juga merupakan anak dari aktris dalam negeri yakni Tamara Tiasmara. Sebuah musibah menimpa Dante di mana dia meninggal di kolam renang. Tapi publik merasa bahwa kematiannya ini menimbulkan banyak pertanyaan. Apakah benar ini hanyalah sebuah kecelakaan atau konspirasi? Langsung saja kita bahas kronologinya, orang-orang yang terlibat, dan hal-hal janggal dalam kasus ini. Oke, pertama-tama kita akan membahas terlebih dahulu dari orang tua Dante ini. Dante terlahir dari seorang wanita nih bernama Tamara Tiasmara yang merupakan aktris di Indonesia. Jadi Tamara Tiasmara ini usianya tuh 29 tahun guys. Sebenarnya dia beberapa kali membintangi banyak film, serial TV, sampai FTV. Soalnya Tamara ini mulai terjun di dunia entertainment ketika dia masih berumur 13 tahun. Jadi kalau kita hitung mungkin sampai sekarang dia itu sudah ada 16 tahun berkecimpung dalam dunia entertain. Setelah beberapa tahun berkarir, tepatnya pada tahun 2017, Tamara menikah dengan seorang pria bernama Angger Dimas yang merupakan seorang DJ sekaligus produser musik. Nah, di sini kalian ada yang kenal nggak sama Angger Dimas ini? Dan dari pernikahan itu, mereka berdua dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Raden Andante Hali Pramudityo atau biasa dipanggil dengan Dante. Nah, setelah Dante ini lahir guys, dikabarkan bahwa Tamara ini vakum dari dunia entertain karena dia fokus ingin menjadi full time mom. Nah, namun sayang, pernikahan Tamara dengan Angger itu mengalami keretakan dan nggak bisa dipertahankan guys. Jadilah setelah 4 tahun menikah, atau tepatnya pada tahun 2021, mereka berdua resmi berpisah. Dan Dante ini ikut bersama Tamara atau ibunya sendiri. Nah, Tamara Tiasmara ini tuh sering banget ngeposting anaknya atau Dante di Instagram, mungkin sebagai salah satu bentuk kasih sayang dia kepada anaknya gitu loh. Nah, salah satu aktivitas yang sering dilakukan oleh Dante dan mungkin sudah menjadi kebiasaan adalah berenang. Maka kasus ini tuh menjadi kasus yang lumayan mengejutkan guys. Pada 27 Januari 2024, sesuatu hal menimpa Dante. Jadi pada hari itu, Tamara yang sudah tidak bersama ayahnya Dante memiliki kekasih baru bernama Yudha Arfandi. Nah, awalnya Yudha dan Tamara ini membuat rencana mereka tuh akan berenang bersama gitu di sebuah kolam renang di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur. Nah, dikatakan bahwa pada hari itu tuh mereka sudah memiliki rencana itu. Namun di hari yang sama, karena Tamara ini merupakan seorang aktor, jadi dia memiliki jadwal syuting. Nah, akhirnya Tamara menitipkan terlebih dahulu anaknya ini atau Dante kepada pacarnya, ke si Yudha. Nah, rencananya itu nanti setelah Tamara selesai syuting, maka mereka bertiga akan bersama-sama menuju ke kolam renangnya gitu. Jadi itu untuk sementara anaknya itu dititipin terlebih dahulu di pacarnya Tamara. Nah, tapi setelah Dante diantar oleh ibunya ke rumah Yudha, itu ya mungkin anak kecil, jadi dia nggak sabar. Dante itu menelpon mamanya, menelpon Tamara. Dia bilang, "Ma, aku boleh nggak berenang duluan?" gitu. Akhirnya Dante pun pergi bersama Fandi ke kolam renang. Dan dari rencananya Tamara akan menyusul ke kolam renang itu. Nah, gak lama kemudian nih, sekitar pukul 5 sore, Tamara mendapatkan telepon dari Yudha yang mengabarkan bahwa Dante telah mengalami kecelakaan di kolam renang, di mana Dante sedang mendapatkan pertolongan pertama karena tenggelam. Nah, dalam percakapan telepon itu, Tamara langsung meminta agar Dante segera dibawa ke rumah sakit terdekat. Nah, karena Dante dibawa ke rumah sakit, Tamara yang lagi OTW nih ke kolam renang itu, dia pun memutar balik untuk menyusul anaknya. Nah, sesampainya di sana, Tamara yang baru datang tuh melihat bahwa anaknya sudah terbaring lemah dan EKG atau detak jantungnya pun sudah tidak berdetak lagi. Nah, ketika itu Tamara berpikir mungkin aja masih ada air yang ada di tubuh Dante gitu. Dia meminta agar Dante dibawa ke rumah sakit yang lebih besar. Namun lagi-lagi, begitu sudah berpindah rumah sakit, tetap saja detak jantungnya itu sudah tidak berdetak. Dokter juga berusaha nih untuk menyedot air dari lubang hidungnya. Tapi pada kenyataannya tuh udah nggak ada lagi air yang keluar dari tubuhnya. Karena pas di kolam renang tuh dia udah muntah-muntah. Dan pada akhirnya pun dokter menyatakan bahwa nyawa Dante
sudah tidak bisa diselamatkan. Nah, pihak kepolisian pada hari yang sama itu menyarankan agar Dante diotopsi. Namun, ide tersebut ditolak oleh keluarganya. Akhirnya sehari kemudian atau pada tanggal 28 Januari 2024, Dante pun dimakamkan. Nah guys, setelah Dante ini dikubur, itu kan prosesnya tuh masih berjalan ya. Tapi masih muncul pertanyaan-pertanyaan dari publik, dari keluarga, dan dari ayah Dante. Sampai pada akhirnya pada tanggal 6 Februari 2024, tim forensik rumah sakit melakukan ekshumasi alias jasadnya Dante itu dikeluarkan lagi dari liang kuburnya dan akhirnya dilakukan otopsi. Nah, masuk ke dalam proses otopsi, ternyata ada hal yang aneh dan janggal guys. Ketika dia diotopsi, ditemukan di sekujur tubuhnya itu terdapat banyak luka lebam dan gigitan-gigitan. Nah, hal ini tuh langsung dijawab nih sama Tamara. Dia tuh ngomong waktu Dante udah di IGD, aku gigitin semuanya sebadan. Aku cubit semua buat ada respon, dan niat aku agar Dante bangun dan merespon. Aku pukulin semuanya, niatnya mau bangunin Dante. Nah, statement yang dikeluarkan oleh Tamara ini cukup membuat spekulasi kejanggalan yang kita akan bahas. Nah, ngomong-ngomong soal kejanggalan, banyak banget sebenarnya kejanggalan yang diperbincangkan di media sosial gitu ya. Yang pertama adalah pertanyaan bagaimana Dante bisa tenggelam ketika Dante diketahui bisa berenang dan juga ditemani atau diawasi oleh orang dewasa. Berdasarkan keterangan dari Tamara guys, Dante itu dikatakan bahwa ia bisa berenang. Bahkan anaknya itu sudah dimasukkan ke dalam les berenang sejak ia masih berumur 6 bulan. Dan ketika Dante sudah besar, ia tuh selalu ingin berenang di kolam-kolam yang memiliki kedalaman cukup dalam. Tapi anehnya, menurut kakeknya Dante atau ayah dari Angger Dimas, Dante itu selalu mengatakan kepada kakeknya bahwa ia tuh tidak suka berenang dan sering banget mengatakan itu. Selain itu, Dante juga menceritakan bahwa sebulan terakhir ia tuh selalu bilang kepada ayahnya bahwa ia nggak mau berenang. Nah, pertanyaan ini tuh membuat banyak orang bertanya-tanya, apakah Dante berbicara seperti itu karena dia masih kecil atau bagaimana? Kemudian ada luka gigitan di jenazah Dante. Nah, seperti yang tadi kita bahas, bahwa adanya luka gigitan di jenazah Dante itu menurut Tamara ia sudah gigit-gigit untuk mendapatkan respon. Nah, tapi anehnya kalau orang sudah meninggal tuh mau digigit, mau dicubit itu tidak akan menimbulkan bekas lebam karena darah itu sudah tidak mengalir ketika seseorang sudah meninggal. Dan diketahui bahwa Dante itu kehilangan nyawanya saat on the way di perjalanan menuju rumah sakit dari kolam renang. Kejanggalan berikutnya adalah mama Dante atau ibu dari Dante ini menolak untuk melihat rekaman CCTV di kolam. Diketahui bahwa Tamara pada saat itu tidak mau memeriksa CCTV dengan alasan karena masih berduka. Nah, menurut banyak orang tuh ini sangat aneh. Karena biasanya ketika orang mengalami sesuatu yang terjadi pada orang yang dicintainya, ia tuh selalu mencari-cari kenapa ya bisa kayak gini, kenapa ya itu terjadi. Namun Tamara ini tidak mau melihat rekaman CCTV-nya. Nah, banyak orang yang mengatakan juga bahwa mungkin bisa aja hal itu karena ketakutan atau traumanya setelah apa yang terjadi sama anaknya itu. Tapi nggak sedikit juga orang yang berpendapat bahwa Tamara melakukan hal itu karena ia sedang menutupi sesuatu. Orang-orang juga menyoroti postingan-postingan yang dia lakukan di hari Dante meninggal yang dirasa cukup janggal, seperti terus memposting tentang genosida Palestina. Padahal dia ada dalam kondisi yang sangat rapuh dan kacau. Nah, pertanyaan tentang ibunya Dante yang gak mau lihat CCTV pun akhirnya mengalir menjadi pertanyaan-pertanyaan lainnya. Seperti siapa sih sebenarnya orang yang menemani Dante pada hari itu? Banyak orang yang mencari Yuda atau kekasih Tamara ini di Instagram Tamara. Namun ternyata dia nggak pernah di-post atau bahkan nggak pernah terekspos ke sahabatnya sendiri. Setelah dilakukan berbagai penyelidikan oleh pihak kepolisian, akhirnya pihak kepolisian mendapatkan rekaman CCTV di saat Dante berenang pada hari itu. Saat akhirnya CCTV ini diekspos ke publik, semua orang kaget melihat Yuda, kekasih Tamara, seorang laki-laki dewasa, berulang kali menenggelamkan Dante sebanyak 12 kali guys. Kepalanya didorong ke bawah air dan dia mencoba menutupi kejadian ini. Nah, kalian bisa lihat rekaman CCTV ini karena di situ terlihat banget jelas gitu ya bahwa Yuda ini menenggelamkan Dante berkali-kali. Dan di sana nggak cuma ada
Yuda dan Dante, tapi ada juga anak perempuan yang ternyata diketahui bahwa itu adalah anak dari Yuda itu sendiri. Nah, disinilah ternyata terungkap bahwa Yuda ini sudah pernah menikah dengan wanita lain yang bernama Vanessa. Nah, tapi sampai saat ini tuh informasi tersebut masih terbatas. Jadi nggak ada yang tahu kalau hubungan antara Yuda dan wanita tersebut tuh masih menikah atau sudah cerai gitu guys. Nah, namun tetap berdasarkan rekaman CCTV itu, akhirnya Yuda ditetapkan sebagai tersangka. Dia ditangkap di tanggal 9 Februari sekitar jam 9 pagi saat dia tuh masih tidur di dalam kosannya. Nah, Yuda ini dijerat pasal berlapis. Dia dijerat pasal tentang UU Perlindungan Anak yang ancaman hukumannya aja maksimal 15 tahun penjara. Terus ada juga kelalaian yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, maksimal 5 tahun penjara. Dan hal ini dikatakan juga bisa menjadi tindakan berencana yang maksimal hukumannya hukuman mati. Nah, sampai sekarang polisi itu masih menyelidiki tentang kasus ini. Namun setelah dilakukan penangkapan terhadap Yuda, adiknya Yuda tuh menentang hal tersebut dan mengatakan bahwa kakaknya atau Yuda ini tidak mungkin menghabisi Dante karena mereka tuh udah deket banget gitu. Bahkan adiknya tuh memposting kedekatan antara Yuda dan Dante ini. Tapi ya mau gimana lagi, meskipun mereka tuh deket, rekaman CCTV itu udah menjawab semuanya gitu loh guys. Nah, selain itu banyak juga netizen merasa bahwa ibunya Dante atau Tamara ini cukup mencurigakan. Nah, selain itu, mungkin banyak dari publik atau kalian juga merasa bahwa Tamara ini atau ibu Dante juga mencurigakan. Semua orang menanyakan tentang reaksi dia atas kasus ini. Dan pada wawancara pertamanya tuh, dia tuh mengatakan atau bercerita tentang arwahnya Dante yang masih ada di rumahnya. Selain itu, juga postingan-postingan yang dia bagikan tentang Dante setelah kejadian juga cukup janggal. Seperti salah satu postingannya di mana Dante ditulis di caption, memang ingin ketemu sama anak-anak Palestina. Nah, lalu juga nih guys, Tamara ini memposting foto ketika tahlilan Dante, dan dimana kondisi dia tuh sangat rapi gitu ya, kayak seolah-olah dia tuh nggak terjadi apa-apa dan dia masih bisa senyum, dia masih bisa make up gitu. Ya nuansanya tuh pokoknya nggak kayak orang lagi berduka gitu loh. Nah, tapi semua dugaan-dugaan itu juga ditepis oleh pihak dari Tamara. Mereka mengatakan bahwa selama ini tuh mereka nggak cuma diem aja. Bahkan mereka lah yang berusaha untuk menaikkan kasus ini dari Polsek Durensawit ke Polda Metro Jaya sampai akhirnya dinaikkan ke tahap penyidikan. Nah, polisi juga sudah melakukan konferensi pers untuk menjelaskan perkembangan kasusnya. Berdasarkan rekaman CCTV, polisi menjelaskan bahwa Yuda menenggelamkan Dante ke air sebanyak 12 kali dalam durasi yang berbeda-beda. 14 detik, 24 detik, 4 detik, 2 detik, 26 detik, 4 detik, 21 detik, 7 detik, 17 detik, 8 detik, 26 detik, dan yang terakhir selama 54 detik. Dalam durasi yang singkat, 2 dan 4 detik, Fandi melihat ada penjaga kolam renang yang lewat. Dalam rekaman CCTV juga terlihat saat melakukan aksinya, Fandi sempat menoleh ke kanan-kiri untuk memastikan bahwa aksinya itu nggak dilihat oleh banyak orang. Selain itu, polisi juga membeberkan pengakuan Yuda saat pemeriksaan dilakukan. Yuda beralasan bahwa mereka berenang 2,5 jam untuk latihan membenamkan, yang bertujuan untuk latihan pernafasan supaya lebih kuat, tidak terlalu panik, dan tidak takut air. Pihak kepolisian pun sampai saat ini masih melakukan pendalaman tentang apa motif Yuda melakukan semua ini. Namun ada sebuah akun IG menjelaskan bahwa Yuda yang celingak-celinguk itu tidak bisa dijadikan dasar kalau tersangka melihat kondisi sekitar untuk menenggelamkan Dante, karena bisa saja itu hanya refleks umum. Dia juga menjelaskan bahwa saat itu Dante sedang melakukan latihan pernafasan dengan teknik blow bubbling, dan Yuda hanya memegang bagian dada Dante karena terlihat posisi badan Dante itu seimbang. Bukan Yuda menenggelamkan kepala Dante berulang kali. Dalam konferensi pers Polda Metro Jaya, Dr. Farah Kauro dan tim kedokteran forensik RS Kramat Jati mengatakan bahwa lebam mayat adalah kondisi normal yang dialami oleh seseorang yang sudah meninggal pada 30 menit pertama. Sedangkan memar atau luka lebam, bekas gigitan dan cubitan yang selama ini diberitakan tidak terlihat oleh Dr. Farah
karena pihak kedokteran melakukan ekshumasi setelah 10 hari jenazah dimakamkan. Jadi sebagian kulitnya tuh udah hilang dan itu proses normal pembusukan. Nah, terkait motif, menurut pakar psikologi forensik Reza Indragiri, ada dua kemungkinan motif dalam kasus ini. Motif emosional dan motif instrumental. Motif emosional bisa jadi kebencian, marah, iri, dendam, atau perasaan negatif tersangka sehingga tega menghabisi nyawa korban. Sedangkan motif instrumental tidak ada hubungannya sama sekali dengan hati atau perasaan, tapi ingin mendapatkan manfaat tertentu, misalnya harta, popularitas, cinta, atau yang lainnya, dan itu semua hanya bisa didapatkan oleh tersangka jika ia membunuhnya. Pihak kepolisian juga masih menunggu hasil keterangan lanjutan dari tim Apsifor Asosiasi Psikolog Forensik Indonesia untuk disesuaikan dengan bukti-bukti yang ada, serta keterangan saksi dan ahli. Nah, yang jelas dari postingan-postingan ayah Dante atau Angger Dimas nih, dia terus menyuarakan justice for Dante dan dia terus berusaha untuk mencari motif dari pelaku ini. Nah, kalau kalian memiliki kejanggalan-kejanggalan lain dari kasus ini, boleh kalian drop komentarnya di bawah. Dan karena sampai saat ini proses penyelidikannya masih berlangsung, kita berdoa saja semoga semua pelaku bisa terungkap dan mendapatkan hukuman yang adil. Dan kita berdoa agar Dante ditempatkan di tempat terbaik di sisi Tuhan. Itu aja pembahasan video kali ini. Jika kalian suka, silahkan untuk like, comment, share, dan subscribe. See you next video and see you next time.